Tada! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Kartika Julianti. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 12 pengelolaan bisnis retail. Kita kali ini akan belajar mengenai pengelolaan bisnis waralaba. Di bab 2 kali ini, yaitu pengelolaan bisnis waralaba, kita akan belajar banyak sekali tentang bisnis waralaba. Contohnya seperti pengertian waralaba, cara memulai bisnis waralaba, perjanjian waralaba, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan kali ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu melakukan bisnis waralaba. Di pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari beberapa aspek, yaitu yang pertama pengertian bisnis waralaba, yang kedua perjanjian dalam waralaba, yang ketiga dokumen perizinan waralaba, dan yang terakhir adalah melakukan bisnis waralaba. Bisnis waralaba memiliki nama lain franchise. Bisnis waralaba atau franchise sedang berkembang pesat di Indonesia dan sangat diminati oleh para pengusaha. Hal ini karena bisnis waralaba memiliki prosedur yang mudah, tidak berbelit-belit, efisien, dan dapat dijalankan serta dikembangkan oleh siapa saja, karena pemasaran usaha yang telah dikenal luas dalam masyarakat. Di Indonesia, ketentuan tentang bisnis waralaba diatur melalui peraturan-peraturan berikut ini. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M DAG/per/8/2012 tentang waralaba. Secara umum, terdapat beberapa bentuk waralaba yang ditetapkan oleh International Franchise Association. International Franchise Association atau IFA adalah asosiasi atau perkumpulan franchise internasional yang bekerja untuk mendidik pemberi waralaba dan penerima waralaba tentang metode dan praktik bisnis yang bermanfaat untuk meningkatkan waralaba. Bentuk-bentuk waralaba tersebut antara lain: yang pertama yaitu unit franchising, yang kedua yaitu area development franchising, yang ketiga yaitu sub-franchising atau dikenal dengan master franchising, yang keempat yaitu affiliation or convention franchising, dan yang terakhir adalah non-traditional franchising. Selanjutnya, di sini juga terdapat kelebihan bisnis waralaba. Kelebihan bisnis waralaba antara lain yaitu yang pertama, pemberi waralaba dapat mengembangkan usaha karena ada modal investasi dari orang yang memiliki dedikasi terhadap perusahaan, mendapatkan penghasilan lain dari royalti, dan merupakan cara cepat untuk membangun citra perusahaan. Yang kedua yaitu, penerima waralaba dapat membuka usaha baru tanpa adanya kesalahan karena meniru secara sah, mendapatkan produk baru, menjadi bagian dari perusahaan besar yang memiliki tujuan yang sama, dan secara langsung mendapat keuntungan dari promosi pemberian waralaba, khususnya identitas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu, bisnis waralaba memberikan kenyamanan pada kualitas pelayanan, barang, dan jasa kepada pelanggan karena dipercaya mendapat pelayanan yang sama dengan perusahaan terkenal sebagai pemberi waralaba. Selain terdapat kelebihan, bisnis waralaba juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, yang pertama, ruang gerak dan kreativitas penerima waralaba terbatas. Yang kedua, sangat terikat dengan supplier. Yang ketiga, ketergantungan terhadap reputasi waralaba lain. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Dan yang kelima adalah keuntungan yang diperoleh dipotong untuk membayar royalti kepada pemberi waralaba. Berkembangnya bisnis waralaba di Indonesia turut membawa dampak bagi perekonomian. Dampak tersebut antara lain yaitu yang pertama, waralaba memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat karena bisnis ini dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Yang kedua, bisnis waralaba sudah terbukti dapat meningkatkan akses penguasaan pasar. Yang ketiga, untuk mempercepat kesempatan berusaha antar golongan. Yang keempat, bisnis waralaba secara tidak langsung dapat mematikan sumber pendapatan ekonomi kelas bawah. Yang kelima, bisnis waralaba juga menyebabkan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat berubah. Dan yang terakhir, bisnis waralaba juga menyebabkan persaingan dalam dagang. Bisnis waralaba dapat diklasifikasikan antara lain yaitu yang pertama, berdasarkan produk yang ditawarkan.
berdasarkan produk yang ditawarkan seperti waralaba produk, waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Yang kedua, berdasarkan tempat asalnya. Waralaba berdasarkan tempat asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Yang ketiga, berdasarkan IFA. Jenis waralaba berdasarkan International Franchise Association dibedakan menjadi yaitu yang pertama produk Prancis, manufaktur Prancis, bisnis Franchise Alternative Venture, dan yang terakhir adalah bisnis formal franchising. Dalam bisnis waralaba memiliki banyak sekali manfaat bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Yang pertama, manfaat bagi pemberi waralaba. Manfaat bagi pemberi waralaba yaitu yang pertama, memanfaatkan jaringan yang ada untuk memperluas usaha dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Yang kedua, dapat menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha dan memperluas cakupan. Yang ketiga, dapat melakukan pengembangan dan penguasaan pasar lebih cepat. Yang keempat, mengurangi resiko usaha. Yang kelima, mendapatkan sumber pemasukan baru dari fee atau royalti. Yang keenam, biaya pengembangan lebih kecil dibanding dengan cabang karena investasi berbagi antara penerima waralaba dan pemberi waralaba. Dan yang ketujuh, yaitu memudahkan dalam proses pengaturan manajemen dan pengawasan karena masing-masing cabang memiliki manajemen sendiri dan diawasi oleh penerima waralaba. Selanjutnya, manfaat waralaba bagi pemberi waralaba. Yang pertama, dapat memiliki bisnis dan sistemnya dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, mengurangi resiko kerugian karena memiliki mentor bisnis yang dapat menjadi tempat untuk berkonsultasi, yaitu pihak pemberi waralaba. Yang ketiga, terbantu dari segi merek karena pemberi waralaba juga membantu dalam kegiatan pemasaran dan branding. Yang keempat, tidak perlu repot membuat sistem bisnis dan SOP kerja karena biasanya sudah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba. Yang kelima, menambahkan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan terhadap cara perusahaan dibandingkan harus belajar dari awal ketika menjalankan bisnis baru. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan dari modal. Perjanjian waralaba. Dalam perjanjian waralaba, beberapa hal yang harus dipahami oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat perjanjian waralaba. Berdasarkan Menteri Perdagangan No. 53/M strip DAG /per/8/2012, surat perjanjian waralaba setidaknya memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama, nama dan alamat para pihak. Yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kegiatan usaha. Yang keempat, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Yang kelima, bantuan, fasilitas, bimbingan, dan pelatihan yang diberikan pemberi waralaba. Yang keenam, wilayah usaha. Yang ketujuh, jangkauan perjanjian. Yang kedelapan, tata cara pembayaran imbalan. Yang kesembilan, penyelesaian sengketa. Yang kesepuluh, tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan perputusan perjanjian. Dan yang terakhir adalah jaminan dan jumlah gerai. Yang kedua, pihak yang terkait dalam waralaba. Pihak-pihak yang terkait dalam waralaba adalah 1. Pemberi waralaba atau franchisor. Franchisor adalah orang atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan waralaba kepada pihak lain. Yang kedua, pemberi waralaba atau franchisee. Franchisee adalah orang atau badan usaha yang diberikan hak oleh pewaralaba untuk memanfaatkan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban para pihak waralaba. Menurut Gunawan Wijaya, dalam Haryani, pemberi waralaba dan penerima waralaba mempunyai hak dan kewajiban seperti melakukan pengawasan, memperoleh laporan, memberikan segala informasi, memberikan royalti kepada pemberi waralaba, dan sebagainya. Sebelum menjalankan bisnis waralaba, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba harus mendapatkan pembinaan mengenai waralaba
Yang pertama, pembinaan waralaba yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten atau kota antara lain. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba. 2. Merekomendasikan pemberi waralaba atau calon pemberi waralaba untuk diberikan keringanan atau kemudahan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana. 3. Memfasilitasi atau merekomendasikan pemberi waralaba atau calon pemberi waralaba dalam negeri yang memiliki produk yang potensial untuk dipromosikan lebih luas. 4. Memfasilitasikan klinik bisnis. 5. Mengupayakan pemberian penghargaan kepada pemberi waralaba. Dan yang keenam, memfasilitasi dan memperoleh bantuan penguatan permodalan. Yang kedua, pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba antara lain. 1. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga penerima waralaba dapat menjalankan kegiatan waralaba dengan baik dan menguntungkan. 2. Secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen. 3. Membantu pengembangan pasar melalui promosi. 4. Melakukan penelitian serta pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan. Dalam menjalankan bisnis waralaba juga terdapat dokumen-dokumen perizinan bisnis waralaba. Yang pertama yaitu prospektus penawaran waralaba. Hal-hal yang harus dimuat dalam prospektus penawaran waralaba antara lain data identitas pemberi waralaba, legalitas usaha waralaba, sejarah kegiatan usahanya, struktur organisasi pemberi waralaba, laporan keuangan 2 tahun terakhir, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, dan yang terakhir, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. 2. Surat permohonan STWP. Surat permohonan STWP adalah formulir permohonan untuk memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba STWP yang memuat data pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dan yang ketiga adalah dokumen persyaratan permohonan STWP. STWP adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan atau pemberi waralaba lanjutan, serta bukti daftar perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan atau penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi syarat pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan. Dalam melakukan bisnis waralaba, banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan dari sistem bisnis waralaba, menjadikan bisnis ini kian menjamur dan perkembangan yang pesat. Beberapa hal yang harus diperhatikan, baik oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba adalah antara lain. 1. Mempersiapkan bisnis waralaba. Dalam mempersiapkan bisnis waralaba, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan, seperti menyiapkan diri untuk menjadi entrepreneur, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan waralaba, menyiapkan modal usaha yang cukup dan biaya cadangan, dan jangan pernah menjalankan bisnis waralaba dengan coba-coba. Yang kedua, dasar pertimbangan pemilihan. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan bisnis waralaba agar dapat berjalan dengan baik, yaitu profit dan kinerja waralaba, merek dagang, sistem waralaba, dukungan pemberi waralaba, peluang usaha, dan hubungan kerjasama yang baik. Untuk membuat bisnis waralaba juga diperlukan modal. Modal merupakan biaya awal yang dibayarkan penerima waralaba. Selain itu, terdapat biaya yang dibayarkan penerima waralaba kepada pemberi waralaba setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Biaya tersebut dinamakan dengan biaya royalti. Untuk mengetahui kemampuan modal yang diinvestasikan pada sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan, perlu dilakukan perhitungan return of investment atau seringkali disebut dengan ROI. Semakin besar ROI, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. Nilai ideal ROI atau nilai ROI yang baik adalah lebih tinggi dari bunga bank pinjaman. Rumus menghitung ROI adalah seperti yang tertera pada gambar. Nah guys, cukup di sini ya penjelasan tentang bisnis waralaba, apa saja manfaat bisnis waralaba dan cara mendaftar bisnis waralaba. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata, sampai jumpa.